Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bunsar MS Ikhwan al-Kiram rahimakumullah. Dalam tayangan video kali ini, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan bagian kedua tentang merayakan Idul Fitri sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan mengikuti urutan poin sebelumnya, maka dapat kita sampaikan sebagai berikut. Nomor 4. Pada hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, kita diperintahkan mengumandangkan takbir akbar. Takbir yang berarti membesarkan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah semata-mata mengucapkan kalimat Allahu Akbar saja, melainkan lebih dari itu, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mendahulukan dan mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Takbir adalah mengagungkan Allah dengan menaati sepenuhnya hukum-hukum yang datang darinya. Takbir adalah mengagungkan Allah dengan menjadikan diri kita sebagai manusia yang sangat kecil di hadapannya. Sehingga takbir tidak cukup sebatas dengan lisan saja, tapi harus disertai dengan keyakinan dan amal perbuatan. Takbir sebatas di lisan saja adalah takbir kebohongan. Karena mengatakan Allahu Akbar, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, tetapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tidak diutamakan, bahkan dianggap kecil, dilupakan dan ditinggalkan, adalah sebuah kebohongan. Dari sini, betapa banyak orang-orang yang masih bertakbir dengan bohong, bertakbir sebatas dengan lisan, sementara perbuatannya jelas-jelas mendustakan takbir yang diucapkannya. Padahal, setiap umat Islam tidak hanya bertakbir ketika Idul Fitri, bahkan setiap hari mereka bertakbir. Dalam sholat fardu saja, sebanyak 17 rakaat, umat Islam bertakbir sebanyak 85 kali. Belum lagi pada saat menjalankan sholat-sholat sunnah, adzan, zikir, dan ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan seraya berfirman yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga kemauannya mengikuti penuh terhadap ajaran yang aku bawa. Hadis riwayat Al-Baghawi dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Pada hari Idul Fitri, disunahkan bertakbir untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri sampai imam sholat Id bertakbiratul ihram untuk sholat. Takbir dilakukan semeriah mungkin, baik di masjid-masjid, rumah-rumah, atau di jalan-jalan, dan baik malam maupun siang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bertakbirlah, yakni mengagungkan kepada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Namun, yang juga perlu diperhatikan dalam beribadah apapun, termasuk takbir, tidak boleh sampai menimbulkan keresahan kepada orang lain. Apalagi ditambah dengan semisal teriakan, petasan, atau mengeraskan suara mesin sepeda motor. Tentu bisa malah menjadi haram hukumnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, pada suatu malam, ada seorang pekerja kasar pengangkut air untuk menyirami kebun ikut berjamaah Isya yang diimami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ternyata, sang imam memperpanjang sholatnya dengan membaca surat Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat. Maka,
Karena kesibukan dan kondisi badannya yang sudah letih, ia menjadi resah. Akhirnya, ia memisahkan diri dari jamaah dan sholat sendiri di sudut masjid. Mengetahui hal itu, sahabat Mu'ad menjadi marah. Orang itu pun melaporkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun memanggil sahabat Mu'ad dan sangat marah kepadanya. Seraya beliau berkata, "Ya Mu'ad, afattanun anta." Wahai Mu'ad, apakah kamu pembuat fitnah, yakni keresahan? Beliau mengatakan sebanyak 3 kali. Ini berkaitan dengan sholat, apalagi dengan yang lainnya. Nomor 5. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, yaitu zakat badan yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik dewasa atau anak bayi yang mengalami sebagian dari hari bulan Ramadan dan hari bulan Syawal, sebanyak 28 ons atau digenapkan 3 kilo dari makanan pokok untuk setiap kepala. Zakat fitrah hanya wajib ditunaikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan hidup dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam Idul Fitri. Zakat ini berfungsi untuk berbagi dan membantu sesama muslim, khususnya fakir miskin. Waktunya boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan dan lebih utama setelah terbit fajar hari raya dan sebelum sholat Aid. Nomor 6. Mandi dan berias dengan memakai pakaian yang bagus. Serta khusus bagi laki-laki juga dianjurkan berminyak wangi, baik yang hendak ikut sholat Id berjamaah atau tidak. Sehingga berbaju baru pada hari raya Idul Fitri bukan sekedar tradisi biasa, namun sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Yang lebih utama adalah yang berwarna putih. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah membawa baju baru dari bahan sutra. Lalu ia mau membelinya, serta meminta pendapat Nabi SAW agar nanti dipakai beliau untuk berhari raya dan menemui para tamu. Namun Nabi SAW menolak, karena baju tadi berbahan sutra. Rupanya, sahabat Umar radhiyallahu anhu belum mengetahui larangan memakai sutra bagi kaum laki-laki. Hadis ini menunjukkan bahwa memakai baju baru pada hari raya Idul Fitri sudah menjadi kebiasaan saat itu. Berikut ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang menyatakan bahwa diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar bahwa ia bercerita, sahabat Umar membawa jubah sutra yang dijual di pasar. Ia mengambilnya, lalu dibawanya kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, belilah jubah ini untuk engkau pakai pada hari raya dan menemui para tamu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ini hanyalah pakaian bagi orang yang tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat nanti." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor 7. Disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Dianjurkan pula berupa buah kurma dengan jumlah ganjil. Sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasannya Rasulullah SAW tidak keluar pagi pada Idul Fitri, sehingga beliau makan beberapa buah kurma dengan hitungan ganjil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor 8. Mengerjakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah, yakni sangat ditekankan sekali, baik bagi laki-laki atau perempuan, baik dewasa atau anak-anak yang sudah mumayyiz, baik dikerjakan sendiri di rumah atau dengan berjamaah. Sahabat wanita Ummu Atiyah menuturkan, kami kaum wanita diperintahkan untuk keluar pada hari raya, sehingga para gadis yang masih dalam pingitan dan para wanita yang sedang haid pun kami suruh untuk keluar. Mereka duduk di bagian paling belakang orang-orang, yakni jamaah laki-laki dan perempuan, seraya ikut bertakbir bersama orang-orang itu dan berdoa bersama mereka. Kaum perempuan itu berharap keberkahan dan pengampunan pada hari itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tata cara sholat Aid, baik Idul Fitri atau Idul Adha, adalah sama.
Salat Id terdiri dari 2 rakaat dengan rukun-rukun, syarat-syarat dan kesunahan seperti yang berlaku dalam salat lainnya. Namun, salat Id sedikit berbeda dengan salat lainnya dalam beberapa hal yang bersifat sunnah. Di antaranya yaitu melakukan 7 kali takbir pada rakaat pertama selain takbiratul ihram yang dilakukan sebelum membaca Al-Fatihah, tepatnya antara doa iftitah dan ta'awud. Lalu, melakukan 5 kali takbir pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah. Bagi makmum masbuk, yakni yang tertinggal, tidak perlu melakukan takbir sunnah ini selain takbir yang ia dapati dari imam saja. Di antara setiap takbir sunnah tersebut, disunahkan membaca kalimat zikir berikut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah pembahasan tentang beberapa poin penting dalam merayakan Idul Fitri sesuai dengan tuntunan syariat Islam bagian kedua ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada bagian ketiga dalam tayangan video berikutnya. Semoga tayangan video ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.